Apalagi kita belajar baca, artinya gawian-gawian yang beribadah kepada Allah sekecil apapun, jangan dilihat kecilnya, dilihat ridhonya. Siapa yang meridhoi Allah Ta'ala di gawian yang paling kecil tuh, nah dilihat ridhonya Allah Ta'ala, rasa bepala benar. Nah dosa kayak itu juga, jangan dilihat dosa ganal aja, dosa halus. Kenapa ya? Karena kadang melihat dosanya, kepada siapa kita berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, amun teganang itu kada wanenya. Nah jadi kita alhamdulillah maghrib ini bisa taat ibadah kepada Allah, ada di majelisnya masjid, pulang majelisnya, alhamdulillah. Kemudian mari kita bersama-sama berniat, sengajaku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, atau aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Menyambung qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita bersabda, arba'atun fil jannah khairum minal jannah. Ada 4 macam di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang pertama al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Surga itu bagus, tapi lebih bagus lagi yaitu kekal di dalam surga itu. Yang kedua wa khidmatul malaikah fil jannah khairum minal jannah. Ya, perkhidmatan malaikat melayani kita, pelayanan malaikat di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Kemudian wajiwarul anbiya fil jannah khairum minal jannah. Bertetangga, beparakan dengan para nabi, gak gampangan para nabi di dalam surga, jauh lebih bagus daripada surga itu sendiri. Yang terakhir wa hasuna ulaika rafiqa, maka itu adalah teman yang sebaik-baiknya, yaitu para nabi di dalam surga. Waridallahi ta'ala fil jannah khairum minal jannah. Ridho Allah Ta'ala di dalam surga itu jauh lebih baik daripada surga itu sendiri. Karena ridhonya Allah lebih besar daripada seluruh nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa arba'atun, ada 4 minal khisali, ada 4 macam finnar, di dalam neraka itu lebih syarrum minan nar. Keempat macam ini di dalam neraka lebih jahat daripada neraka itu sendiri. Sakit tuh di neraka itu sakit. Tapi yang 4 macam yang di dalam neraka ini lebih sakit daripada neraka itu sendiri. Apa aja yang 4 itu? Yang pertama adalah al-khuludu finnari syarrum minan nar. Selama-lamanya di dalam neraka itu lebih jahat daripada neraka itu sendiri. Atau lamanya, panjangnya berdiam di dalam neraka itu lebih berat bagi penghuninya daripada memasuki neraka itu sendiri. Lawas di dalam neraka tuh lebih berat daripada neraka itu sendiri. Kemudian wa taubihul malaikatil kuffara finnar syarrum minan nar. Hinaan, celaan para malaikat kepada orang kafir
di dalam neraka itu lebih jahat daripada neraka itu sendiri. Jadi hinaan, celaan, diremehkan, uja banjar tahdid, digeragantam, kayak itu lah, dikajutinya, diapainya, itu lebih sakit daripada neraka itu sendiri. Hinaan malaikat lebih sakit daripada neraka itu sendiri. Kemudian wajiwarus syaitani finnar syarrum minan nar. Bertetangga, berparakan, berdekatan dengan setan di dalam neraka itu lebih jahat daripada neraka itu sendiri. Nang kayak apa? Berparakan dengan setan, yaitu fasyaitanu qarinu ahliha. Setan itu teman penghuni neraka, itu temannya. Jadi kalau orang masuk neraka, kawalnya setan. Kawalnya setan tuh. Jadi di dalam penghuni neraka tadi siksanya sudah sakit benar juga ketika dekat dengan setan. Kenapa ngalihnya itu? Karena dengan setan itu satu belenggu. Jadi dibelenggu. Kenapa itu kalau borgol, sama-sama seborgol tangan dengan setan, sama-sama dibakar di dalam neraka. Naudzubillahi min zalik. Nah, wa ghadabullahi ta'ala finnar. Kemudian murkanya Allah Ta'ala di dalam neraka itu syarrum minan nar, lebih jahat daripada neraka itu sendiri. Murkanya Tuhan tuh kepada siapa? Kepada ahli maksiat, kepada orang-orang yang kafir. Wa ahlullahi ta'ala la yubaluna min dukhulin nar. Adapun para wali ahlullah, arif billah, orang-orang yang kenal dengan Allah, mereka tidak memperdulikan masuk nerakakah. Kada peduli mereka tidak memandang di situ. Kenapa? Idza hasala lahumur ridwanu minallahi ta'ala fal hayyatu wal aqaribu finnar la tata'allamu biha li'anna Allah ta'ala ridha anha fi dukhulihan nar. Kenapa wali-wali tadi kada memperdulikan inya kada tahu neraka, kada diperdulikan ninya, kada menggaduhi. Yang penting apa yang disuruh Allah kugawi, apa yang dipadahkan orang kah, berita ikam masuk neraka, kada apa-apa. Yang penting, tapi ikam kenapa tetap beribadah? Karena beribadah itu sesuatu yang disenangi Allah. Jadi itu yang kugawi. Kada pedulinya masuk neraka, min dukhulin nar. Apabila bagi mereka ada ridhonya Allah Ta'ala, maka ular-ular dan kala-kala jengking di dalam neraka tidak bakalan memberi sakit. Walaupun menggigit, itu tidak ada sakitnya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala ridho anha, karena Allah Ta'ala ridho dengan orang itu. Fi dukhulin nar, ketika inya masuk neraka. Tapi inya masuk neraka, panas api kada terasa, gigitan ular kala jengking kada merasa. Kenapa? Allah Ta'ala ridho. Ini kan bahasa kiasan, bahasa orang bahari. Artinya bisalah orang itu masuk neraka orang diridho Allah. Orang diridho Allah Ta'ala tempatnya di surga. Tapi ini kan pembicaraan kenapa biar aku masuk neraka, ya. Kada peduli aku masuk neraka asal Allah Ta'ala ridho. Ini orang membicarakan ini
Biar aku kada peduli masuk neraka kah, masuk surga kah, yang penting Allah Ta'ala ridho. Seakan-akan menganggap remeh neraka, kada. Ini cerita tentang mengagungkan Allah. Begitu besarnya, begitu hebatnya ridho Allah Ta'ala, sampai-sampai orang masuk neraka pun kada merasa sakit apa-apa. Kenapa? Allah Ta'ala ridho, maka rasa neraka itu dihilangkan. Nang kaya pian juga tuh, yang pian garing beheraan, yang seikungnya sama beheraan, tapi yang pian ridho, nyaman pian, cepat sembuh, kada merasa sakit. Yang seikung hamuk aja terus, inya kada mulai, memang inya kada beheraan aja sudah kena penyakit. Kenapa? Penyakit hati, penyakit kada ridho dengan apa yang dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudahan kita ditolongi oleh Allah Ta'ala menjadi hamba-hambanya ridho, dan kita juga diridhoi Allah. Wa radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala meridhoi mereka dan mereka meridho dengan ketetapan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, zalika apa itu? Radhiyallahu anhum wa radu'an, zalika apa itu yang di Al-Qur'an tuh, ridho, meridhoi. Wal maqalatul ishruna, maqalah yang 20, an ba'dil hukama'i, dari sebahagian para wali. Hina su'ila kaifa anta, wali itu ketika ditanya kayak apa pian, bagaimana engkau, ay ala ayyi halin anta, apa kabar, dalam keadaan apa sempian. Waktu bubuan wali ini ditakuni, ditanya orang kayak apa kabar pian, nang kayak apa keadaan pian, kayak apa keadaan pian, apa yang mereka jawab? Faqala, maka wali tadi menjawab, ana ma'al muwalla alal muwafaqah wa ma'an nafsi alal mukhalafah wa ma'al khalqi alal nasihah wa ma'ad dunya alad darurah. Jadi ketika ditanya kayak apa kabar pian, keadaanku kayak ini, ujar wali tadi, aku ini dalam keadaan ya tunduk dengan aturan-aturan Allah Ta'ala, sesuai mengikuti apa-apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kayak apa keadaan pian? Aku ini ya diatur oleh yang mengatur urusan-urusanku sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Artinya aku mengikuti yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nafsuku, jadi aku ini tunduk kepada apa yang disuruh Allah Ta'ala. Dan nafsuku hubungannya dengan maksiat, ujar sidin nih, wa ma'an nafsi alal mukhalafah. Adapun nafsuku sekarang ini, ujar bubuan wali, aku lawani keinginan nafsu tu, kada mau ku perturutkan, kada mau memperturutkan hawa nafsu. Apalagi hawa nafsu yang memang melanggar perintah Allah, hawa nafsu yang berlebihan tuh, ya kada mau. Selamat kada orang ini? Selamat, alhamdulillah. Orang tuh kalau kada mengendalikan hawa nafsunya aman banar tuh, aman banar. Kada bakalan terbanyak, kada bakalan berhutang banyak, kada da. Inya kada memperturutkan hawa nafsu. Ikam lahi ya diisi HP bubuhannya, HP-nya S19, S napa-napakah,
HP ikam nang kayak itu aja, biar aja yang penting aku didengar, yang penting aku kan berhubungan, penting ada sinyalnya. HP ikam berapa? 50 juta, tapi kada kawan nukar sinyal, kada kawan nukar pulsa, percuma aja. Ini nah kau aja bepandiran. Aduh sayang tapi amun kada ada duit. Amun ada duit kenapa kada? Ya kan kayak itu. Supaya apa? Supaya hidup kita tenang. Sebab kalau banyak hutang ngalih berjalan. Dunia tambah sempit. Nah, kada menyinggung lah, kada lah. Mudahan bubuhannya seberatan ngalih bujur tuh kalau banyak hutang berat, banyak hutang tuh ngalih. Kalaupun hendak jauh hutang, ayo yang tujuannya produktif untuk gak begawi, untuk mencari nafkah, lalu berhutang, ayo ya sudah. Kada ada motor jar hendak begawi kesana kemari, ayo berhutang gasan begawi, ya kan? Amun gasan kada ada motor jar ngalih jar berjalanan ke warung hendak ke hendak ke taman, hendak ke itu lain. Ini gasan begawi. Kayak itu tuh yang sifatnya produktif. Kenapa? Supaya kita kada tepelanting. Nah, jadi ujar para wali tadi ahlullah, wa ma'an nafsi alal mukhalafah, berserta diriku aku lawani untuk maksud-maksud nafsu tadi kulawani. Wa ma'al khalqi 'alan nasihah, dan aku dengan manusia dengan orang-orang selalu nasihat menasihati, yaitu termasuk mengajak orang kepada sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan dan melarang orang yang di dalamnya itu ada kejahatan. Kami larang yang larangan tadi di dalamnya ada kerusakan, maka paksa dipadahi. Ya, ini orang mempacari bini orang, padahi, jangan umpat-umpatan soal ikam ditungguinya jar di simpangan situ aja, jangan. Itu ikam memberi jalan, inya nyamannya, dosanya sama. Nyaman bermaksiatnya, dosanya kada katulungan itu. Dinasihati janganlah, itu dosa ganal. Cuma menasihati orang tuh ingat-ingat jo pang, kalau pina terbalik ke seorang. Semalam ulun madai orang, ya jangan bersaung ayam, mbak. Padahal begayaan aja itu, cuma kada beingat bertetakaran. Nah, akhirnya ulun ada memelihara ayam juga. Ayam ulun itu diigutinya sampai kepalanya itu kelihatan otaknya itu, nah otak ayam itu kan. Maksud kita kan supaya ayam itu jangan sakit. Nah sekalinya ulun ya merasa berdosa benar dengan ayam tuh. Jadi melarang orang itu, memadai orang tuh ingat-ingat juga kita bahwa lain kita hanya menyampaikan, inya hendak menurut, itu Allah Ta'ala yang memberi petunjuk. Kemudian wa ma'ad dunya, ujar wali, bersama dunia atau perhiasan dunia atau kenikmatan nikmatan dunia ini kami nih terhadap dunia dan perhiasannya, nikmat-nikmatnya. Dunia ini banyak kalau tuh harta, bisi mobil, hendak juga bisi rumah, bisi tanah, hendak juga bisi dunia juga tuh bisi jabatan, kemapanan, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi caleg itu, caleg ini. Amun itu aja dikejarnya, itu tujuan terakhirnya, begitu habis duitnya bisa peneng seorang. Nah, makanya dipasang itu akhirat juga. Kalau aku kada jadi caleg,
alhamdulillah 10 kali syukurnya. Kalau aku jadi caleg terpilih, alhamdulillah juga, kayak itu caranya. Alhamdulillah juga aku menambah kebaikan situ, ada rezekiku di situ. Nah kayak itu tuh. Jangan. Jadi kalau aku jadi caleg, jadi dewan DPR, dapat kursi, alhamdulillahnya sekali. Kalau kada jadi, alhamdulillahnya 10 kali. Kenapa jar alhamdulillahnya sekali amun jadi? Karena yang didapatkan di situ banyak kemungkinan, artinya bisa kita berbuat baik dan bisa juga ada kemungkinan terperosok yang kada bagus. Nah kalau kada jadi 10 kali, kenapa? Selamat aku kada bertanggung jawab. Kalau inya jadi DPR Samarinda, kurang lebih 1 juta tanggung jawabnya. Kalau jadi DPR provinsi, lebih kurang berapa itu? 3 juta kah 4 juta, kada tahu juga jumlahnya itu. Kalau inya jadi DPR RI, dapilnya Provinsi Kalimantan Timur, maka inya bertanggung jawab kepada 260 juta rakyat Indonesia. Nyaman lah itu. Ente melihat hartanya aja kayak itu, ingat-ingat. Kadang anu lah. Ini kan benar nasihat. Artinya jangan terlalu akan benar. Nah, artinya jangan kencang culasnya kena. Jangan kencang culasnya menjadi DPR. Guru tuh jar kayak memberi peluang culas. Kada jua pang kada. Jangan kencang. Dan baik ingat dengan rakyat. Baik ingat terutama rakyat di kampung ikam barang. Yang ngaleh. Inya kak bahkan sehari kurang mengatakan mana mengatakan supaya beingat amanah jadi anggota DPR tuh beingat jangan dipisahi orang-orang yang baik, jangan dipisahi. Amun papadaan ikam aja kena besikut berabut bakalahian kena ayo ja pasti akan. Karena kada ada yang mengisi untuk akhirat. Karena kada ada yang akan mahulu akan ikam ke akhirat. Iya ikam di situ-situ aja. Akhirnya otak ikam sampai di situ sampai ke mati karena ujung-ujungnya tuha, stroke apa segalaan. Amun ikam stroke bakasnya memang ahli ibadah, ini stroke bakas apa? Bakas stres. Stres kenapa? Stres kada jadi kepala dinas lagi, stres kada jadi anggota DPR lagi, kan biasa berduit. Nah maka itu kita kada ini kan pepadahan, bukan dipakai alat untuk menyambati bubuan bubuan anggota DPR, bubuan kepala dinas, bubuan mengatakan aja. Pian pangjar. Bertemu orang DPR menghormati benar, cium tangan lagi kepala dinas ada yang memang disuruh menghormati mereka. Kenapa ikam mencium tangan? Aisidin tuha. Kenapa ikam mencium tangan? Aisidin pemurah. Kenapa sih ikam menyuruh maka duitnya haram? Siapa mengatakan duitnya haram? Kita menyuruh jangan menggawi haram kayak itu aja. Nah, ya kan? Penjelasan guru tuh salah rekamnya kan. Salah rekamnya kalau tak salah paham. Pian kan mencari kawal orangnya mana ada mencari kawal, orang yang minta kawale, orang yang minta temane, bapak mencari-cari kawal ke situ. Banyak aja kawal kita guru kita, wali-wali, ya teman kita. Amunnya minta kawali, ayo sama-sama. Kayak apa jar? Kita mengambil berkah inya baik hati lawan kita, inya mengambil berkah inya menganggap kita orang baik. Kayak apa kada buku amun sudah nangka itu iya bagus. Nah maka wa ma'ad dunya dan
terhadap dunia dan perhiasannya alat darurah, sekadar hajat aja, yang kebutuhan primer aja tuh, yang sekunder kada, yang mesti harus ada beisi itu aja. Dunia, rumah seadanya. Tapi kalau sugih lah jangan kada, mun sugih pian siap untuk sugih jangan jangan ayo rumah yang tihangnya 2 di muka yang ganal itu, ayo anak nang kaya masjid nih lah ganalnya sedang nih. Artinya kalau kada mampu seadanya, jangan dipaksakan. Ente kada berduit, setumat bersalamatan, setumat doa selamat. Ay berapa ya kamu dosa? Duit kan ada, utang belum dibayar, duit listrik belum bayar, duit banyu kada bayar. Kena 2-3 bulan tertunggak kena dian orang, ke orang lain juga. Siapa yang merepotakan? Siapa yang merepotakan? Makanya kayak itu. Ingat-ingat, ke aku anak berdoa selamat seorang aja, kadusa yang hendak bagaganalan disesuaikan. Itu contoh tuh, itu doa selamat tuh. Apalagi kehajat dunia ini sekedar untuk pelisiran, untuk nukar itu, nukar ini. Ini nasihat untuk orang-orang yang kada mampu. Amun jadi orang sugih, jangan pelit, belanjakan situ duit, behimat situ kada apa-apa ikam. Amun yang kada mampu disesuaikan, kasihan keadaan kita, kadusah dulu. Karena orang hendak sugih itu dia berbelanja kecuali yang hajat aja, yang perlu aja. Ya kalau tuh. Tapi jar minum. Hendak bulik jar, Re. Silakan. Ya. Bulik Re. Jam itu, jam kadusa ditukar mahal-mahal, ya. Nukar jam yang 20 jutaan, ya. Sewa rumah aja belum bayar. Tapi jam pian berapa? Oh ini jam nih 1,2 M. Ini kada begayan asli nih, 1,2 M harganya dibari orang. Bujur nih, bujur asli kada begayan. Ujar coba pian lihat di anu tuh. Dibari orang tapi disuruh makai. Tapi ini wallahu alam apakah asli. Amun asli kan 1,2 M. Amunnya apa itu yang palsu itu apa itu? KW lah, KW. Patek Philip nah. Bagus nih. Mun 1,2 M bujuran nih, Bo. Bawa kawin tuh pang mun payu. Nyata kita bawa kawin. Nah itu hidup sederhana. Amun mampu aja ada duit banyak bawa kawin. Amun kada ada duit cukup 2 bini aja, tambah 3 mulah masalah itu. Ya, mulah masalah. Atau dicelengi bini aja sudah anak terabah, nah itu mulah masalah kadosa. Kita jangankan dicelengi bini ribut tuh, bini mahamuk. Ya kita hadapi aja. Nah itulah orang-orang yang berbakat untuk bini banyak kayak itu. Menyanu kadosa. Sesuaikan. Ya banyak-banyak beringatlah kepada Allah Ta'ala. Agama ini kita pegang kadusa, tapi model-model agama bah yang 5 waktu digawe, yang sunat-sunat digawe, sembahyang malam digawe, duha digawe, bapandir jangan berdusta, mau urus urusan orang kadusah, mau urus urusan orang, menyembati orang, salawat dibaca, bazikir dibaca, bisa baca Quran dibaca, baka kawalan, jangan terlalu banyak keluar bebinian, di rumah aja. Kecuali yang didatangi bebiniannya wali, haur bana sehat sidin, bagus manar, tenang aku lawan sidin, nah datangi sidin, rancaki di situ. Ya, nah bila lagi sudah umur ini, kalau sudah umur tua yang 40 50 ke atas lah. Kalau yang 30 kawan yang kayak itu benar mantap tuh. Iya bisa temimpi Nabi tuh. Amun yang tua kayak ulun nih masih dunia repot di dunia, bila
bila lagi bila lagi amun yang anum 30 tahun umurnya sudah asik dengan Allah, dunia behimat inya mencari dunia tapi gasan keperluan akhirat, umar itu jadi wali ya sudah. Makanya perlu ilmu agama dituntut, rancak aja ke masjid menuntut ilmu untuk sanggup kita beribadah ya. Kalau masalah memadipian jangan tapi koler beribadah, ulun jo pengoler, tapi mudah-mudahan semangat kita untuk beragama nih. Salawat jangan ditinggalkan, menyambati orang dikurangi, sebab biar kayak apa ibadah hebatnya, tapi hebat jo nyambati orang habis guguran ibadah tadi. Maka sudah berimat malam tadi ikhlas pulang beribadah, besokannya nyambati orang habis pahala diunjukkan orang lain. Ya, terutama wan lelakian nih, minta maaf, minta redho. Jangan dianggap remeh melihat bebinian tuh. Nah, ini kan ada yang lanji lah, minta maaf lah, lanji karena akhirnya berzina tuh karena dianggapnya remeh. Dianggapnya remeh. Asa-asa kena menapuk-napuk burit orang, akhirnya berzinahnya paling gampang ke Jakarta, kemana kah, inya ke Thailand, umpat-umpatan juga inya sama orang kada apa-apa Nah dilihat-lihat tuh sudah yang telanjur sudah dosa sing banyakan kadosa dikesahkan orang, tutup rapat-rapat minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun ini banyak dosa, jangan sampai dosa ulun yang bahari dilihat orang kada baik, yang dilihat orang baiknya aja ulun nyaman hidup. Kalau kita dipandang orang baik, bukan minta dipuji orang, tapi kita ngalih kalau kada pernah dipuji orang. Haur disari kurang, kenapa? Dosa terlalu banyak ditampayakan. Makanya minta tutupkan dengan Allah Ta'ala. Nah, istiqomah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat jangan dipisahi, Rasulullah jangan dipisahi. Minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwafiq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa bi jali wa sahbihi wa bi jali ulama wal awliya was salaha. Allahumma tahhir qulubana min kulli asbin yuba'inu masyahadatik wa amisna ala sunnah wal jamaah wasyauqi ila liqa'ika ya dzal jalal wa ikram ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma syaa Allah la quwwata illa billahil aliyyil azim.